networking lah. Iya. Pakai waktumu jangan cuman apa istilahnya untuk dengan orang yang itu aja. Selalu lihat sesuatu, ini bisa lama nggak? Bisa 5 tahun, 10 tahun? Setuju. Buat apa kamu bikin sekarang terus tahun keduanya hilang? Tampil Tampil, lah ya. aku nggak perlu dikasih di announce nomor 1, nomor ini aku nggak perlu. Kalau bisa aku nggak ada. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini super spesial karena gue nggak di studio NSS. Biasanya tamu kita yang selalu datang ke studio kita, tapi karena tamunya hari ini super spesial, jadi kita yang bawa setnya ke kantor beliau. Hari ini gue akan ngobrol seru bersama Pak Royket, Direktur Utama dari Bank BNI yang baru saja mendapatkan anugerah Bankers of 2020. Hai Pak. Pak, aku tuh kan selalu kalau teman-teman aku ngomong ya Pak, bahwa bank itu kan kelihatannya kan kaku. Kuno, ya nggak sih? Nah, aku tuh pengen tahu sebenarnya working culture di BNI itu seperti apa sih Pak? Dan sebenarnya kaku nggak sih Pak? Dulu mungkin pakai sneakers saya nggak boleh. Oh iya? Iya. Terus kita harus pakai sepatu yang ada talinya. Ya kan, bajunya harus atasnya putih. Makan di pinggir tuh nggak boleh sembarangan. Iya. Bankir zaman dulu tuh didesain seperti itu. Nah sekarang dengan adanya banyak milenial yang masuk ya, sekarang eranya kan udah beda banget. Udah beda banget ya. Pelan-pelan kita berusaha untuk merubah working culture-nya. Dan kalau dilihat kantor ini kita ada gym, Iya. ada lapangan basket. Ayo kita lihat. Jalan-jalan? Yuk kita lihat-lihat ya Pak ya. Ayo. Nah, Pak Royko juga berarti seneng kerja di luar dong Pak? Aku seneng banget tempat-tempat kayak gini. Ini sering banget aku bikin kegiatan di tempat kayak gini. Karena memang aku bosen deh selalu kalau tempatnya cuma itu aja. Apalagi di dalam ruangan gitu. Aku selalu meja, kalau boleh ditanya sama sekretaris aku, berapa lama sih Bapak duduk di meja kerja? Mungkin Bisa dihitung bisa jam? dihitung Berapa? jam. Menit? Menit aku cuma tekan-tekan yang perlu. Ya? Habis itu aku ke meja yang lain, aku bisa ngoprek-ngoprek yang lain gitu, terus keluar. Tapi penting sih Pak, karena kalau nggak jadi burn out kan, apalagi mereka pasti banyak banget juga kerjaannya. Banyak yang bosen nggak gitu. Nah Pak kan tadi kan ngelihat BNI ini kan sebenarnya secara kantor aja sudah sangat fun dan anak muda banget. Nah aku juga tuh kan banyak banget sekarang anak-anak muda yang leaders yang kerja di BNI gitu ya Pak. Gimana sih Pak cara Pak Royke bisa nge-lead the young leaders untuk bisa berkontribusi lebih nih untuk BNI, tapi juga bisa berkontribusi lebih untuk anak-anak muda lainnya untuk bisa lompat lebih tinggi? Betul Ki. Sekarang sih BNI ini jumlah pegawai kurang lebih 50.000. Itu udah 60% loh. Oh ya, anak muda? Anak muda. Millennials? Millennials. Wow. Millennials. Belum yang mungkin udah lebih muda-muda lagi, mungkin udah lebih banyak kan. Kita mau nggak mau harus terus untuk siapin talent muda yang profesional, yang jadi leaders. Dan saya memang ada keinginan untuk mempercepat, mengakselerasi mereka lebih cepat lagi karena situasi market udah berubah banget. Bener. Pak, tapi ada generation gap nggak sih Pak? Pasti ada lah ya kan. Pasti. Aku nggak bisa pungkirin bahwa ada generation gap-nya. Karena memang ya yang kadang-kadang yang tua juga nggak mau berubah. Ya. Itu Pak yang susah ya Pak. Yang tua yang mau berubah. Nah, cuman kan sekarang apalagi kesempatan pada saat pandemi ini suruh mereka pikir, ini depannya udah beda loh. Bener banget. Depannya udah beda. Banget. Kita harus berubah. Betul. Dalamnya juga Pak. Berubah. Dan paling penting justru dalamnya ya Pak.
Pak, by the way ini ada lapangan basket, Pak Roy sering main nggak? Aku sih sekarang udah jarang, tapi dulu aku suka. Oh ya? Iya, bahkan sampai aku pernah les basket loh zaman dulu. Ya? Iya. Berarti sekarang anakku yang kecil, di rumah aku bawa pelatih. Main basket? Yang perempuan. Oh iya? Iya. Oh jago juga? Dan cewek suka main basket. Nah berarti ini semua karyawan BNI boleh? Nah, siapa aja lah. Pak, tadi kita kan sudah ngobrol soal working culture yang sudah berubah. Bapak juga bilang perubahan tuh cepat banget terjadi. Apalagi di era digital sekarang kan Pak. Nah Bapak ini kan sudah bertahun-tahun ada di industri bank. Tua lah ya. Iya kan Pak, berapa tahun Pak? Udah berapa tahun dan udah berapa bank? 32 tahun lebih. 32 tahun ya Pak. Dan udah di berapa bank ya Pak Roy? Ya, tuh dari BDN, terus Mandiri, ya ke BNI, 3 lah. 3 lah ya Pak. Lah. For 30 more than 30 years ya Pak. Pernah lah di salah satu bank swasta tapi nggak lama. Nah Pak, gimana sih cara Pak Royke berstrategi menghadapi perubahan dari zaman ke zaman hingga akhirnya sekarang masuk ke era digital nih Pak? Ya, aku tuh kalau ditanya waktu zaman pertama di bank tuh ada mesin tik yang panjangnya segini. Iya, kalau bikin report tuh gini. Terus kalau ngasih ngetik tuh juga dulu salah pakai tip X. Oh iya bener. Terus dilapisin karbon, bayang gitu masih laporannya masih. Jadi aku hidup mulai dari zaman bank yang ya relatif udah itu aja dulu udah kayaknya aku pikir canggih tuh ya, ternyata kesini makin sini kan makin cepet deh perubahannya. Old school ya Pak. Iya. Nah memang ya itu salah satu menurut aku ya tuntutan customer juga. Nggak bisa juga kita melakukan perubahan-perubahan ini kan. Ujung-ujungnya kan customer pengen apa? Lebih cepat prosesnya, betul. Servisnya lebih baik, dan pastinya dia pengen murah. Betul. Iya kan? Nah cara itu adalah bagian dari cara itu adalah yang kita harus pikirkan bagaimana caranya. Nah caranya salah satu ya kita harus lakukan transformasi digital itu adalah yang paling tepat, iya kan? Kita udah harus mulai itu harus bukan sekedar produk aja inovasi produk, tapi proses kerja, betul. Cara kerja kita yang bertele-tele itu harus kita rubah. Itu salah satu kunci yang paling penting nggak sih Pak justru? Itu penting. Itu kan istilahnya kalau di badan tuh lemak-lemak tuh ilangin yang kayak gitu-gitu supaya perusahaan tuh lebih lebih agile, adaptif gitu kan. Orangnya juga lebih gampang untuk melakukan perubahan-perubahannya. Itu kita rubah. Nah itu yang saya nomor satu yang saya minta teman-teman setiap kali lihat proses apa yang kalian bisa rubah supaya lebih simpel, lebih gampang, tapi tidak menghilangkan istilahnya artinya dari itu gitu. Tetap dan saya rasa itu mulai jalan ya, jalan bagus dan kebetulan memang eranya menuju ke situ, cuman memang tantangan tetap ada aja yang nggak mau berubah. Iya, nah itu yang paling susah tuh Pak. Itu yang paling susah tuh Pak. Ada aja gitu kan. Ya mereka hidup dengan kenyamanan sendiri. Yang dari dulu udah begini Pak, dari dulu. Nah itu yang kita coba challenge mereka, bawa mereka untuk ngerti, sama-sama ngerti visinya mau ngapain sih. Kalau kita mau ke sini, ya ini jalan-jalannya dia harus paham. Gitu. Baik lagi ke mindset ya Pak. Mindset ya. Mindset mau berubah, mindset mau adaptif gitu ya Pak. Berarti menarik. Jadi strateginya adalah melihat pain point customer kali ya Pak. Betul. Jadi needs-nya apa, wants-nya apa. Karena berubah terus kita harus ngikutin. Kita harus bertransformasi. Iya, betul. Nah, Pak, kalau sekarang kan pandemi nih. Ya kan gara-gara ada COVID-19, tadi customer behavior needs and wants-nya berubah banget. Nah, apa yang BNI lakukan Pak untuk bisa adjust tuh sama customer wants and needs-nya di masa seperti ini? Ya BNI aku bilang pertama tadi yang Putri sampaikan. Mindsetnya pertama orang-orangnya dulu mindsetnya. Nah itu Pak. Ya kan? Kalau enggak kita juga nggak bisa. Mau secanggih apapun yang jalanin orang kok. Betul, setuju. Ya kan? Yang canggih apapun sistem, secanggih apapun produk, yang jalanin orang. Orangnya harus berubah. Yang kedua, kita juga harus lihat benar-benar dari kacamata customer.
jangan terus kita bikin maunya dewek, maunya kita sendiri, iya kan? Supaya itu jadi, udah that's it. Aku nggak punya kerjaan, aku udah selesai. Enggak, barang itu bisa dilaku nggak? Betul. Bisa dijual apa enggak? Iya, betul. Iya kan? Iya. Dan itu jadi penting banget. Jadi memang perilaku customer berubah. Ya kayak sekarang orang anak-anak muda udah jarang kali ke cabang, ke bank gitu iya, kan. Bener. Mereka lebih seneng ya dari kamarnya, dari tempat ini, dari mana aja bisa lakukan transaksi. Nah itu yang kemudahan-kemudahan itu yang harus kita jalanin. Iya. Berarti tadi ya balik lagi Pak, bahwa sebenarnya teknologi tools itu cuma cara ya Pak? Betul. Bukan tujuan ya? Jadi bukan. Adalah cara. Iya. Nah apa Pak transformasi breakthrough apa yang BNI lakukan atau ciptakan pas masa-masa pandemi ini Pak? Banyak. Ya. Jadi emang tadi saya mungkin di awal aku udah bilang bahwa pas pandemi ini aku bilang ayo kita melakukan transformasi bisnis. Iya. Karena kalau kita transformasi bisnis, either kita terlambat recovery-nya, betul, atau kita ketinggalan dari kompetitor kita, atau kita akan sulit untuk capai visi kita yang ke depan ini ya, kita akan tumbuh berkelanjutan. Jadi kita harus lakukan transformasi, aku bilang gitu. Nah transformasi apa yang budaya? Ini namanya perubahan itu cepat banget. Betul. Jadi kita harus agile. Ya kan, aku bilang namanya race. Apa tuh, nomor Pak? Satu, risk culture-nya, tetap risk tuh ada penting. Betul. Istilahnya aku bilang ini, kamu jangan coba buka restoran, terus bagus, menunya kamu nggak pikirin 5 tahun ke depan kerja apa, harus dipikirin tuh. Harus sustainable ya Pak? Sustainable, betul. Bahasa ininya sustainable. Risk culture, kedua agile, ketiga aku bilang harus kolaboratif, nggak bisa sendiri. Setuju banget Pak. Nggak bisa sendiri, kalau sendiri ya istilahnya gimana ya, aku bilang ya orang bisa sih hidup sendiri, tapi lebih kolaboratif tuh value-nya lebih tinggi. Betul. Aku bisa kita at the end satu lagi, makanya race, satu lagi eksekusi. Eksekusinya harus benar-benar bisa dilaksanain. Buat apa ada program, ada inisiatif, ada strategi, eksekusinya nggak bisa. Itu paling susah. Eksekusi itu paling susah Pak. Ya. Itu paling susah. Biasanya kita bisa berstrategi, bisa ngasih ide, tapi pas eksekusinya penting. Nah berarti kan tadi Bapak sebenarnya ngomongin soal ya kita harus bisa menjadi evolving leader. Ya nggak sih Pak? Itu pentingnya kita harus evolve kan, harus adaptasi, harus bisa mengkomunikasikan clear visions juga ke anak-anak buahnya, ada timnya, ada segala macam gitu ya. Nah Pak, tapi aku selalu penasaran kan di masa pandemi ini sebenarnya leader itu pasti diuji kan Pak? Iya betul. Ya dong, karena sebenarnya kita we lead in crisis in a way. Nah pelajaran apa Pak terbesar yang Pak Royke dapatkan di masa pandemi as a leader? Aku nomor satu gini, yang saya kebetulan udah ngalamin kan krisis financial krisis. Nah iya tuh Pak, gimana cerita? Terus pernah dulu krisis Asia, terus financial krisis 2008 waktu Amerika kena krisis. Nah itu aku selalu kan waktu itu kita bikin war room, siapin ini liquidity segala macam gini. Tapi kita lupa ya. Nomor satu yang aku rasain adalah kita harus siapin komunikasi yang baik, pertama ke customer-nya, ke karyawannya, betul, sama stakeholder-nya. Itu aja aku rasa tuh paling penting. Harus itu benar-benar harus kita siapin yang bagus. At the end kalau kita komunikasi yang bagus, semua itu akan jaga kita. Setuju. Semua akan bareng-bareng akan protect kita punya ini gitu. Komunikasi ya Pak. Penting. Jadi komunikasi banget. Itu penting, makanya. Dan sekarang kan sebenarnya ada medianya macam-macam. Bener. Ya kan, aku makanya mulai sering pakai Instagram untuk ini ke anak-anak muda. Iya, benar. Ada aja juga, ada yang surat langsung, betul, ada yang pakai ini. Jadi nggak ada jarak ya Pak? Nggak ada jarak. Nah, itu sih menurut aku keindahannya teknologi ya Pak. Jadinya nggak ada jarak sama Pak Royke juga, betul, timnya. Nah Pak, kok tadi kita ngomongin soal sebagai leader, ya kan? Kalau personal Pak, gimana sih how pandemic affect you? Mental dan segala macam gimana tuh Pak? Aku termasuk mungkin orang yang agak beda ya. Saya orangnya nggak seneng yang suatu yang statis. Iya, sama lagi. Satu yang
kayak gini nih buat aku itu suatu yang menarik. Betul. Iya kan? Betul. Untuk kita bikin ini, coba bikin ini lagi, rubah lagi. Itu suatu yang menurut saya justru semakin situasi gini, aku semakin excited untuk kerja. Banyak opportunity. Banyak bener. opportunity. Iya. Terus opportunity yang kita bisa buat, kreativitas kita muncul. Betul. Iya kan? Betul. Kalau zamannya statis, normal-normal aja, ya kita santai-santai aja. Kalau yang kayak gini kan kita harus berpikir supaya kita bisa jadi pemenang gimana ya. Kita harus mikirin apa, cari apa gitu. Nah, Pak, sekarang kalau aku pribadi, Pak, pas aku pandemi, aku tuh denial awalnya. Aku kira akan cepat berakhirnya, ternyata enggak gitu. Tapi Bapak selalu bilang, justru di masa-masa kayak gini tadi Pak Royke bilang kan, opportunity itu sebenarnya banyak. Ya. Dan akhirnya kita di-push ya, Pak. Ya, akhirnya dipaksa transformasi, akhirnya dipaksa untuk berinovasi. Gitu. Seru sih ya, Pak. Aku merasa bahwa itu opportunity itu selalu ada pada situasi-situasi seperti ini. Kita orang lain mungkin melihat ini sulit, tapi kalau kita harus lihat bahwa ini excited deh. Kita bisa bikin apa ya, sesuatu di sini gitu. Ya. Bahkan ya ini aku agak nyeleneh dikit nih tentang BNI. Gimana, Pak? Makanya aku agak seneng karena apa? Ternyata resultnya BNI secara operasional ya, bukan bottom line ya. Bottom line kan pasti agak rugi lah. Secara di atas tuh volumenya bisa sama sebelum krisis. Oh ya? Iya. Wah, luar biasa. Iya, makanya akan aku bilang mana tuh kan kita bisa kan? Iya. Gimana kita bertahan? Kita rubah ini, fine tuning ini yang normal bisnis bisa kita tinggalin, kita ambil yang tempat lain kan, sehingga secara overall kan tetap. Kalau kita nggak bisa lakukan itu, bottom line lebih parah lagi. Betul. Kalau nggak kita bisa bisnisnya kita nggak kita fine tuning supaya lebih bisa lebih bagus lagi gitu. Betul. Jadi bahkan bank yang sudah sebesar BNI aja masih fine tuning business strategy, pasti. business model ya, Pak? Pasti harus. Iya. Harus. Dan semua sampai kalau perlu aku sampai kadang-kadang organisasinya pun aku rubah sedikit supaya ini untuk ngadepin situasi ini bukan cuma sekedar strategi organisasi. Kalau dulu orangnya yang nggak tepat pindahin gitu kan biar efektif ya, Pak. Karena kalau ketinggalan lagi kalau kita nggak cepat. Nah, Pak, tadi kita udah ngomong soal the excitement di masa transformasi ini kan. Nah, tapi aku selalu penasaran, Pak, kita flashback ke awal waktu Pak Royke merintis karir hingga saat ini ya, udah 30 tahun gitu ya, 32 tahun. Sekarang Pak Royke sudah merupakan seorang leader di salah satu bank terbesar di Indonesia. Dan aku selalu penasaran, Pak, apalagi juga anak-anak muda nih, Pak, pasti penasaran. Sebenarnya gimana sih, Pak, perjalanan karir Bapak? Waktu mulai gimana? Waktu itu tuh dunia perbankan tuh seperti apa, Pak, saat itu? Iya. Aku dari awal memang lulus kuliah udah pengen di bank ya. Dari kuliah, tapi sempat saya bekerja di sektor real setahun lah. Setahun, terus aku masuk ke perbankan. Nah, yang aku dapetin pelajaran yang paling penting itu apa? Kita tuh harus suka sama kerjaannya. Setuju. Kalau nggak suka, terus jangan coba-coba cari masalah sama temen. Karena gini, aku selalu bilang. Gimana tuh, Pak, maksudnya, Pak? Kalau udah gesekan, pasti kamu udah mulai males. Iya kan? Iya sih, benar. Terus pasti kamu, bete banget, ada si A, ada si ini, orangnya gini. Nggak usah dipikirin. Iya kan? Jalanin aja. Bener sih, Pak. Iya. Aku bilang, pokoknya senengin dulu kerjaannya. Kalau kamu seneng, apapun pasti kamu pengen bikin itu yang terbaik. Sesusah apapun kerjaannya. Aku selalu, dan kadang-kadang aku juga suka refleksi diri ya. Kayaknya aku emang dulu kebagian yang sulit-sulit ya. Zaman krisis 98, dikasih beban kerjaan yang cukup berat. Terus waktu merger juga kita ada kerjaan yang berat. Aku ngerasa itu dulu karena memang ya itulah mungkin salah satu kunci yang ternyata aku bisa lebih
banyak hal yang aku bikin karena aku banyak belajar pada saat situasi yang sulit itu. Iya. Banyak ya Pak, proses itu malah banyak banget yang diambil justru ya Pak. Yang situasi yang sulit-sulit itu jadi proses lesson learn yang paling mahal. Betul, setuju. Untuk kita lakukan untuk sebagai pelajaran kita lah untuk kedepannya. Ya aku selalu nikmatin ya dari dulu karir aku nikmatin nggak terlalu, aku nggak suka dari dulu, kalau Putri tahu aku nggak terlalu suka untuk tampil. Ya karena sekarang aku kadang kalau aku nggak tampil banknya juga hilang nih. Iya benar. Iya kan? Jadi harus kita berusaha beradaptasi dengan pekerjaannya masing-masing supaya kita bisa enjoy, menikmati, ya kan? Kita bikin ya. Saya bilang apa yang saya nggak suka sama atasan saya dulu, jangan kamu lakuin sekarang. Ya. Wow. Ya kan? Belajar ya Pak, ya kan? Belajar. Jangan kamu nggak suka dia begitu, kamu jangan dong bikin. Iya betul. Ya kan? Ya kan? Ya. Nah itu aku coba bikin seperti itu, dan kalau bisa, kalau punya masalah, ya cari-cari refreshing yang ke lapangan basket, main golf, kayak apa gitu, itu juga fun. Jadi Bapak evolve terus as leader ya. Ini menarik banget sih Pak, menurut aku tadi. Itu penting banget untuk kita tuh bisa passionate terhadap yang kita lakukan ya Pak. Karena kalau ada masalah, ada apa ya, kita jadinya tetap semangat. Semangat, iya. Betul. Nah, tapi itu Pak yang kadang-kadang kan anak muda suka lupa. Anak muda tuh suka kadang-kadang maunya instan. Nah betul, maunya cepat. Sementara proses itu kan penting banget ya Pak. Kayak tadi Pak Royke bilang, Pak Royke akhirnya belajar jadi leader seperti sekarang karena udah pernah mengalami situasi susah, akhirnya belajar dari situ. Pak, mentality dan skill apa sih yang anak muda harus punya untuk menjadi seorang leader yang baik? Karena kan sekarang banyak loh Pak pemimpin muda. Iya. Tips Bapak apa buat mereka? Iya. Aku tarik dari tadi aku mau ngomong itu karena Putri udah mention tadi bahwa sebenarnya ya proses tuh tetap harus ada gitu. Kita harus agak sedikit, anak muda harus lebih bukan nggak cepet sih baik, tapi jangan greedy lah. Jangan terlalu cepat juga untuk ini. Lihat, yang saya selalu bilang, selalu lihat sesuatu, ini bisa lama nggak? Bisa 5 tahun, 10 tahun? Setuju. Buat apa kamu bikin sekarang, terus tahun keduanya hilang? Ya kan? Harus kamu pikirin bahwa ini akan kayak programnya Putri, kayak gini, ini akan terus berkembang. Betul. Bahkan mungkin nggak ada yang tergantikan gitu. Betul. Harus sustainable, harus pikir ke depannya tuh gimana ya Pak. Ya. Jadi harus bisa berpikir gitu. Yang kedua, ya kita memang mau nggak mau harus banyak, ya gini, kitanya sendiri harus mempersiapkan diri, nggak bisa dari orang, ya caranya gimana? Ya bergaul seluas-luas, networking, seluas-luas banget. Karena itu penting banget. Karena kalau nggak, kita nggak tahu yang itu bagus mana yang jelek, kita nggak terlalu jelas. Tapi kalau kita bergaul seluas-luasnya, aku rasa itu yang bikin juga menurut saya punya temen ya dari kecil sampai besar, aku maintain terus semua network itu karena itu penting ya. Menambah perspektif juga ya Pak. Jadi tadi itu ya Pak penting ya. Iya. Karena kalau enggak kita susah untuk berkomunikasi, sulit untuk bagaimanapun juga bisnis itu masalah network juga. Iya kan? Setuju Pak. Iya kan? Itu paling penting. Kalau penting punya ide, tapi kalau punya network, iya kan? Kadang-kadang orang belum tentu harus punya modal, tapi kalau punya network, mungkin itu menjadi modal dasar dia untuk berkembang, gitu kan? Iya, betul. Pak, aku kan sering ngobrol sama yang leaders di BNI nih Pak. Pada curhat Pak, yang leaders di BNI gitu. Bahwa mereka merasa bahwa Pak Royke ini orangnya sebagai leader sangat agile, sangat adaptif gitu ya. Nggak ada jarak di mana mereka bisa langsung komunikasi. Seperti Pak Royke bilang ya, ada komunikasi langsung gitu ya. Nah Pak, sebenarnya leadership style-nya Pak Royke itu gimana? Aku tuh seneng ya, dari kalau ditanya ya dari organisasi dulu. Saya tuh sangat seneng kalau tim aku tuh ada yang istilahnya tim saya tuh dicari orang, diminta anak buahmu aku ambil, si ini si A, si aku ini, aku seneng banget. Jadi saya
sangat senang untuk membantu membuat suatu leader baru. Setuju. Jadi kalau dilihat organisasi aku nggak perlu pension ya. Ya. Selalu aku punya ambisi untuk ini orang bisa nih jadi ini. Ya. Jadi mengkader orang itu untuk menjadi seorang pemimpin itu suatu kepuasan sendiri buat saya, dan saya bukan kebetulan, tapi itu memang aku rencanain gitu. Supaya pada satu waktu kan aku belum tentu bukan saya yang di BNI. Aku harus siap kader-kadernya gitu. Dan itu aku push, makanya aku bilang mengakselerasi orang-orang ini untuk lebih cepat untuk bisa mengambil alih kepemimpinan itu jauh lebih baik. Kita harus siapin kader, dan akhirnya kan organisasinya lebih lebih bagus, dan kerjaan saya jadi lebih ringan. Aku bisa banyak keluar, lebih efektif ya, Pak. Tapi itu aku setuju, Pak. Aku kagum sih, karena bener, Pak. Leader yang baik adalah leader yang bisa menciptakan lebih banyak leader lain. Dan itu culture BNI ya, Pak. Berarti mensupport dan empower apalagi anak-anak muda yang ada di BNI untuk bisa menjadi young leaders ya. Dan kesempatan di BNI, organisasi yang notabene kita bilang saham BUMN-nya masih gede ya. Kita bank yang punya korporasi besar. Kita bisa ikut membangun, kalau punya rasa ingin membangun Indonesia, ikut loh. Itu bangun jalan tol, pelabuhan, betul, ikut segala macam, bukan hanya di consumer ya. Kita bisa aktif ikut membiayai proyek-proyek nasional yang at the end tuh kita bisa satu kebanggaan sendiri kan. Kita airport nih, kita dulu yang bangun loh, kita ikut kontribusi, ikut membiayai, desainnya dulu kita sempat ikut, gitu kan. Kadang-kadang saya juga selalu memanggil teman-teman untuk ayo ikut terlibat sebanyak mungkin terlibat dalam suatu proyek yang complicated, itu semakin baik. Betul. Jadi bisa berkontribusi lebih dan bermanfaat untuk banyak orang ya, Pak. Pak, aku penasaran, menurut Pak Roy ke depannya dunia perbankan ini seperti apa sih, Pak? Akan semakin seru nggak sih, Pak? Perbankan memang gini, jadi nanti akan, kalau lihat di negara kayak di Amerika, ya memang masih ada yang namanya bank konvensional kayak JP Morgan, Bank of America. Mereka tetap dengan konvensional. Mungkin dalam waktu dekat juga di Indonesia masih ada, tapi akan juga cepat perubahannya menuju bank digital itu, ya kan? Bank digital yang dengan ekosistemnya, dengan ini, dan mulai mungkin tidak akan sendiri, akan kolaborasi dengan fintech, dengan para pemain baru, dan terjadi konsolidasi lah. Bank itu akan makin kecil, mungkin fisikal, mungkin di future mungkin fisikal nggak akan banyak, udah mulai banyak transaksi digitalnya, cuman tetap di dalam role-nya bankir ini adalah sebagai istilahnya kayak memberikan advisor kepada perusahaan-perusahaan, kepada nasabah-nasabah individual untuk investment, untuk segala macam. Role-nya mereka akan arahnya ke situ. Betul. Jadi problem solver sama juga jadi advisor. Oke. Berarti tetap, Pak, tadi aku suka banget kata Pak Roy, ekosistem ya, Pak. Itu yang nantinya sebenarnya harus main ekosistem ya, Pak. Main ekosistem. Iya. Oke, Pak, sebelum kita main games, ada nggak, Pak, pesan untuk generasi muda sebagai calon leader nih, Pak, masa depan untuk bisa menemukan passion dan mencapai mimpi mereka agar bisa lompat lebih tinggi lagi? Aku ada hal yang penting tadi yang aku udah sampaikan, bahwa yang muda aku rasa harus banyak-banyak berteman, yang banyak-banyak, sebanyak-banyaknya lah. Aku bahasa ininya networking lah. Pakai waktumu, jangan cuman istilahnya untuk dengan orang yang itu aja. Kalau bisa spend waktu untuk cari teman olahraga A, temen clubbing B, temen grup ini, sehingga itu akan membantu masa depan kalian. Mau nggak mau itu yang akan mendukung tuh bukan cuma sekedar orang tua, keluarga, tapi teman-teman itu akan mendukung di dalam karir, dalam sebagai entrepreneur, pasti akan
dengan banyak teman pasti akan support akan lebih banyak. Betul. Lagi. Yang kedua, jangan berhenti belajar. Belajar tuh macam-macam ya. Kadang-kadang teman-teman tuh di institusi besar berharap institusinya yang kasih training. Tapi kalau bisa ya kita cari gap kita apa kurangnya. Ya kita belajar. Isi kita sendiri supaya kita bisa bukan jadi orang yang biasa-biasa tapi bisa menjadi memberikan nilai tambah kepada organisasi. Yang ketiga ya tentunya jaga supaya lingkungannya juga lebih sehat, lebih baik, lebih sustain organisasinya ke depan. Aku rasa itu titipan aku. Itu penting banget ya Pak ya. Nah Pak, sebelum kita berakhir ngobrol-ngobrol pada hari ini Pak, kita main games dulu Pak. Ya, kita main games dulu. Nah, cara mainnya adalah, ini gampang banget Pak, nama gamenya adalah jawab semaunya. Oke. Jadi Bapak tinggal lanjutkan kalimat yang aku ucapkan. Yang aku ucapkan, nggak boleh mikir ya Pak, jadi harus cepat. Oke, harus cepat. Oke, siap Pak Royke? Oke, siap. Pertanyaan pertama, ketika bangun pagi, hal apa yang langsung saya pikirkan? Aku paling sulit bangun pagi yang dibikin apa? Hari ini acara apa, bajunya apa? Oh iya? Iya, karena aku orangnya simpel sebenarnya. Kalau bisa pakai baju yang simpel, tapi kan kadang-kadang ada dress code tertentu tuh, tuntutan kerjaan ya, Pak. Nah, jadi di mobil jadi ada macam-macam gitu. Oh ya? Karena sebenarnya kalau bisa pakai sneaker sama baju ya santai, aku lebih gampang. Lebih enak ya. Pak, biasanya kalau misalkan lagi banyak banget acara, paling banyak bawa berapa baju di mobil? Iya. Ganti baju. Yang simpel kan ada batik gitu, lengan panjang, lengan pendek. Udah pasti ada ya Pak, atau di mobil? Kalau bisa lengan pendek, aku lebih suka lengan pendek. Ya. Gitu kan. Lebih comfortable ya Pak. Comfortable. Oke, yang kedua, waktu kecil Pak, hal apa yang paling unik yang pernah saya lakukan atau alami? Gila, unik atau memalukan? Banyak kayak yang memalukan gitu kan. Karena aku dulu orangnya jahil. Jadi aku tuh sering jahil sama orang karena dulu tahu nggak yang ular-ularan kecil tuh. Nah, aku dulu punya binatang-binatang kecil gitu yang suka taruh orang itu, taruh di depan pintu, taruh depan itu. Dan sekali waktu aku mimpi tidur sama ular. Aku kayak ketindian gitu. Jadi gara-gara itu aku dulu udah nggak boleh jahil lagi. Oke, Pak, saya paling happy kalau menghadapi situasi seperti. Aku paling happy kalau ada banyak lagi duduk-duduk sama teman-teman. Networking, ngobrol ya Pak. Aku rasanya menyenangkan itu menyenangkan. Ya. Oke, nah pas Pak, pertanyaan selanjutnya. Teman-teman saya bilang kalau saya orangnya adalah adalah orang seperti apa? Teman-teman Pak Royke menganggap Pak Royke tuh orangnya seperti apa sih? Aku orangnya mungkin yang satu ya mungkin dilihatnya jarang marah. Mungkin lebih banyak karena saya bilang saya kalau bisa ngapain aku bikin aku susah. Nih aku bikin ya seneng-seneng aja. Saya sebenarnya aku tadi mau bilang bahwa aku kalau bisa lingkunganku happy, aku juga happy. Iya betul. Iya kan? Enak sih Pak kalau udah prinsipnya kayak gitu, hidup lebih tenang. Bukan berarti aku nggak pernah marah ke tim. Pernah, namanya negur pasti. Tapi kalau bisa ya itu cuma sekedar teguran orang sebagai atasan ke bawahan, tapi kalau bisa itu nggak kebawa ke hati kok. Aku benar-benar cuma untuk supaya mereka belajar lah. Betul. Untuk kemajuan perusahaan ya Pak. Ya. Oke, next questions Pak. Saya merasa feel alive, saya merasa hidup pada saat main golf. Biasanya berapa kali Pak seminggu main golf? Lagi pandemi ini aku bisa hampir seminggu tuh bisa 3 kali. Oh ya? Karena jam 6 pagi aku udah bangun, jam 8 selesai, mandi, bisa ke kantor. Terus seminggu bisa 2 kali, tambah weekend gitu. Pak, golf tuh sebenarnya olahraga yang melelahkan ya. Kata teman-teman aku tuh harus strategi, melatih kesabaran. Nah itu, golf itu olahraga yang melawan diri sendiri sebenarnya. Oh gitu. Iya, semakin kamu bete, semakin kamu banyak pikiran, pasti kamu mainnya jelek.
Oh, oke. Kalau kamu fun, happy, mainnya pasti bagus. Iya. Kayak hidup lah Pak ya. Hidup. Jadi harus sabar ya Pak. Sabar emang. Oke. Nah Pak, ini aku suka banget pertanyaan ini. Nasehat terbaik yang pernah orang berikan ke Pak Royke adalah? Yang sekarang ini ya, yang paling sekarang ini, aku selalu dibilang ini. Aku orangnya kan termasuk orang yang berpikirnya nggak mau terlalu high profile. Ya. Aku nggak mau terlalu menonjol di dalam hal. Aku mau resultnya aku deliver. Ya, betul. Tapi aku nggak mau terlalu diekspos mana. Ya. Tapi aku sekarang diminta. Ya kamu bukan kamu adalah simbol dari perusahaan. Betul. Kamu juga harus mulai mengekspos apa yang kamu kerjakan karena itu adalah bagian dari perusahaan. Betul. Gitu. Dan itu bertentangan banget sama batinku karena dari dulu saya kalau bisa aku kasih resultnya, aku nggak perlu tampil lah ya. Aku nggak ya. perlu dikasih di announce nomor 1, nomor ini aku nggak perlu. Kalau bisa aku nggak ada. Iya. Gitu. Iya. Iya kan. Tapi sekarang aku dibilang kamu kan kalau seorang CEO, ya kamu kan ada simbol dari suatu perusahaan. Betul. Gak bisa kamu ninggalin begitu aja. Iya. Perusahaan itu jalan seperti itu. Kamu harus mulai untuk tampil untuk menyampaikan apa yang akan kamu buat, apa yang resultnya, apa yang akan di depan. Nah itu bagian karena kamu adalah simbol dari perusahaan. Ini go out from comfort zone-nya Pak Royke ya? Ini bener-bener dari comfort zone aku yang bener-bener yang dulu aku kalau bisa kalau media udah si A aku nggak usah. Ini sekarang aku mau nggak mau kan harus ikut. Tantangan baru. Tantangan baru. Buat Pak Royke. Terakhir Pak, menurut saya kebahagiaan adalah tadi aku bilang kebahagiaan adalah kalau orang di lingkungan saya bahagia. Mantap. Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Tapi sebelum kita sudahi obrolannya Pak, ini kan sebenarnya acaranya akan forever stay di YouTube. Jadi Bapak bisa nonton 5 tahun lagi, Bapak bisa nonton 10 tahun lagi. Nah Pak, dalam 5 tahun ke depan, apa harapan yang akan BNI lakukan untuk Indonesia? 5 tahun kita ingin, ya tadi, mungkin kita ingin buat suatu loncatan-loncatan yang BNI menjadi, mungkin nggak sampai 5 tahun, aku kok pengen BNI itu menjadi suatu bank yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bukan sekedar profitnya, bukan sekedar ininya, tapi bank yang profesional, yang adaptif. Betul. Dan benar-benar orang merasa BNI itu bisa terbantu dengan BNI dalam solusi keuangan. Dan aku rasa nggak sulit asal teman-teman BNI semua solid, kompak, berkolaborasi, agile tadi. Betul. Dan punya risk culture dan eksekusinya tentunya. Betul. Aku yakin nggak sampai 5 tahun kita bisa jadi suatu bank kebanggaan. Yang paling penting itu tadi Pak ya, kontribusi dan manfaatnya untuk banyak orang lebih lagi. Betul. Pak Royke, terima kasih. Thank you, aku sudah bisa main-main ke BNI. Setnya NSS kita pindah ke BNI. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya episode ini. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore hanya di CXO Media dan kalian bisa dengerin full versionnya di Spotify. Bye-bye.